Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya mengikuti pelajaran? Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama agar diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Baiklah kalau begitu. Nah, untuk siang hari ini kita akan mempelajari SPLTV atau biasa kita sebut sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya dari adik-adik sudah pernah mendapat materi SPLTV kan, yang persamaan linear 2 variabel, pastinya udah pernah ya. Nah, sebenarnya itu SPLTV hampir sama, namun satu tingkat lebih sulit dari SPLDV. Kenapa? Karena SPLTV sendiri itu memuat 3 variabel, sedangkan SPLDV memuat 2 variabel. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, ini ada 2 persamaan. Yang pertama 2x plus 3y sama dengan 10. Yang kedua 3x plus 4y min 2z sama dengan 6. Nah, coba temukan perbedaan kedua persamaan ini. Oke lah, ini kan yang pertama 2x plus 3y. Di sini kan memuat 2 variabel x dan y. Berarti ini SPLDV. Karena memuat 2 variabel, berarti sistem persamaan tersebut disebut sistem persamaan linear 2 variabel. Terus yang kedua, ini kan memuat 3 variabel x, y, dan z. Nah, ini disebut SPLTV. Karena memuat 3 variabel, yaitu x, y, dan z, maka persamaan tersebut disebut sistem persamaan linear 3 variabel. Nggak perlu dicatat ya, saya hapus saja. Nah, kemudian apa sih manfaatnya kita mempelajari SPLTV? Sebenarnya itu banyak sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita dapat menentukan harga barang. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan harga tunggal sebuah barang. Yang ketiga, nanti kedepannya tuh kamu dapat menentukan laba maksimum dan minimum dalam dalam penjualan. Nah, jadi itu untuk adik-adik yang senang dalam jual beli, nah materi ini tuh cocok buat kalian semua. Karena dari materi ini kita dapat menentukan harga tunggal satu barang, dan kita dapat menentukan laba maksimum dan minimum gitu. Oke, langsung saja kita ke materi langsung. Nah, kenapa sih bisa dinamakan SPLTV? Jadi itu asal mulanya gini. Semisal ada suatu persamaan 3x plus 4y min 2z sama dengan 6. Nah, ini kan ada sebuah persamaan yang memuat 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Ini ya variabel x, y, dan z. Kan ini memuat 3 variabel. Nah, jadi dari 3 variabel ini kita bisa menyatakan persamaan ini, yaitu persamaan 3 variabel. Kemudian karena ini sama dengan, otomatis bisa dinamakan ini persamaan. Kalau lebih dari atau kurang dari,
berarti itu pertidaksamaan. Karena ini persamaan jadinya sama dengan. Kemudian untuk 3, 4, dan 2 ini disebut koefisien. Koefisiennya 3, 4, dan 2. Kenapa 6 tidak termasuk? Karena kan ini 6 tidak memuat variabel alias berdiri sendiri dan nilainya konstan atau tetap. Jadi 6 ini disebut konstanta. Nah, dari sini bisa menyatakan bahwa konstantanya 6. Jadi konstanta, saya tekankan kembali, untuk konstanta pokoknya itu yang tidak memuat variabel. Kalau yang memuat variabel atau maksudnya dibarengi variabel, berarti itu disebut koefisien. Tidak perlu dicatat sih, di buku ada kok. Kita langsung saja bagaimana cara menyelesaikan SPLTV itu sendiri. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV sebenarnya itu ada 5 macam. Salah satunya yaitu memakai metode substitusi, yang kedua eliminasi, bisa juga memakai metrik, terus pakai OBE. Tapi untuk kali ini saya akan membahas menggunakan substitusi dan eliminasi. Oke, langsung saja ya. Contoh misalkan 2x plus 3y min 2z sama dengan 4. 3x min 2y plus 4z sama dengan 8. Kemudian 6x plus 4z plus 2z sama dengan 10. Nah, misalkan ini diketahui ada 3 persamaan. Maksudnya itu 3 persamaan dari 3 variabel ini. Kita dapat menyelesaikan, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Jadi langkah-langkahnya tuh begini. Penyelesaian. Nah, ini kan ada 3 persamaan 1, 2, 3. Kita misalkan terlebih dahulu 2x plus 3y min 2z sama dengan 4. Ini untuk persamaan, ya kita ambil persamaan pertama, kita tulis persamaan pertama. Kemudian yang kedua 3x min 2z plus 4z sama dengan 8. Ini kita anggap persamaan yang kedua. 6x plus 4z plus 2z sama dengan 10. Ini kita anggap untuk persamaan yang ketiga. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan. Misal ada yang tanya, boleh nggak sih Pak dibolak-balik? Boleh, asalkan dikasih dikasih permasalahan kayak gini. Jadi nanti pas untuk mengeliminasi biar tidak bingung. Berarti untuk langkah yang pertama yaitu kita mengeliminasi terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang udah bisa untuk mengeliminasi dari persamaan tersebut? Belum ya? Baiklah. Untuk eliminasi tersendiri itu kan berarti menghilangkan salah satu variabel.
dari dua persamaan. Nah, jadi tiga persamaan ini kita ambil dua persamaan terlebih dahulu. Kita eliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan 2. Langkah eliminasi persamaan ke-1 dan 2. Berarti kan 2x plus 3y min 2z sama dengan 4. 3x min 2y plus 4z sama dengan 8. Nah, kita bebas mau menghilangkan variabel yang mana terlebih dahulu. Bapak mau menghilangkan yang y terlebih dahulu ya. Berarti kan karena nilai koefisien z berbeda, otomatis kan mau di plus, mau dikurangkan kan, mau ditambah, mau dikurangkan kan nggak bisa hasilnya 0. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu koefisiennya. Jadi karena ini 2, ini 4, berarti yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Berarti sama persamaan ini dikalikan 2 dan 1. Berarti kan ini 2x kali 2, berarti 4x plus 6y min 4z sama dengan 8. Kemudian ini 3x kali 1 berarti 3x min 2y plus 4z sama dengan 8. Nah, ini kan min 4z plus 4z. Karena berbeda tandanya min dan plus, berarti kita untuk mengeliminasi persamaan ini kita menggunakan tanda min. Jadi kesimpulannya, jika kedua tanda ini berbeda, kita menggunakan operasi min. Setelah di sini ya, jika beda menggunakan tanda min, jika sama maaf kok balik. Jika beda menggunakan plus, jika sama menggunakan min. Berarti ini menggunakan plus. Nah, kita jumlahkan aja. Berarti kan 4x plus 3x 7x, terus plus 6y ditambah min 2y berarti plus 4y, min 4z plus 4z berarti kan hangus bilang, maksudnya habis dikurangi, berarti sama dengan 8 plus 8 16. Nah, kita berarti mempunyai persamaan baru. 7x plus 4y sama dengan 16. Kita beri ibaratkan ini persamaan keempat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Berarti ini ya persamaan ini dan ini kita eliminasi. Berarti 3x min 2y
plus 4Y sama dengan 8. Ini 6X plus 4Y plus 2Z sama dengan 10. Nah, dari kedua persamaan tersebut, eliminasi. Tadi kan eliminasi menghilangkan salah satu variabel dari persamaan tersebut. Berarti kan ini kan tadi variabelnya yang dihilangkan Z, berarti ini juga menghilangkan variabel Z. Nah, dari kedua persamaan ini, dari adik-adik ada yang mencoba? Nggak mau? Ya ada. Berarti dari kedua persamaan ini, untuk menghilangkan variabel, karena ini kan koefisiennya beda, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Berarti untuk atas ini kita kalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Baiklah. Untuk ini berarti kan dikalikan 1, berarti tetap 3X min 2Y plus 4Y sama dengan 8. Nah, untuk ini berarti dikalikan 2 semua. Jadi 6X kali 2 12X plus 8Y plus 4Y sama dengan 20. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kita pelan-pelan aja ya, semisal dari adik-adik, dari bapak cara menerangkan kecepatan, bilang aja nggak apa-apa. Kan persamaannya menjadi ini. Nah, tadi kita untuk menghilangkan variabel Z, ini kan udah sama koefisiennya. Berarti untuk menghilangkan ini, berarti kan ini plus. Kalau sama berarti kan dikurangi. Nah, berarti ini dikurangi. Dari kedua persamaan 3 dikurangi aja. Berarti 3X min 12X berarti min 9X terus min 2Y plus min 2Y min plus 8Y berarti min plus min, berarti min 2 min 8 min 10Y. Berarti 4Y dikurangi 4Y kan berarti habis. Berarti kita kosong aja. 8 dikurangi 20 min 12. Berarti ini kan kita mendapat persamaan baru. Nah, kita kita ibaratkan juga seperti ini tadi. Ini kan persamaan 4. Berarti kita ibaratkan persamaan kelima. Nah, karena kita mendapatkan dua persamaan yang tanpa variabel Z, maka kita dapat mengeliminasi juga. Ya sama seperti tadi, cuma ini eliminasi persamaan 4 dan 5. Ini ya, langkah-langkahnya tuh saya tulis seperti ini. Ini kan eliminasi persamaan ini, eliminasi persamaan 2 dan 3. Selanjutnya eliminasi persamaan 4 dan 5. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Nah, jadi kita masukkan aja. Untuk persamaan 4-nya kan 7X. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Ini kan cuma ada variabel X dan Y. Berarti kan ini bisa kita sangkut pautkan dengan materi SPLDV.
Nah dari sini monggo dari adik-adik ada yang bisa ngerjain, itu Mas juga coba kerjain. Nah Mas Gilbert nggak usah takut salah, kita ini juga belajar bareng-bareng kok. Oke, berarti untuk mengeliminasi persamaan ini kita mau menghilangkan salah satu variabelnya. Bapak di sini mau menghilangkan variabel Z. Berarti ini kan koefisien dari Z berbeda. Berarti harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mengawalkan kayak tadi. 4 dan 10 biar sama. Yang atas dikalikan 5, yang bawah dikalikan 2. Ini dikali, berarti 7 kali 5 35 X 4 plus 4 kali 5 berarti plus 20 Y sama dengan 16 kali 5 50 ditambah 30 80. Kemudian yang bawah min 9X kali 2 berarti min 18X plus 2 kali min 10, 2 kali min 10 berarti min 10Y, maaf ini salah, sama dengan min 12 kali 2 min 24. Nah karena kok 10 sih, 20, karena koefisien Y udah sama, berarti tinggal kita hilangkan aja. Berarti kan ini plus min, kalau beda berarti di jumlah. Ini ya, kalau beda di jumlah. Nah, berarti 35 dikurangi plus 18 berarti 35 dikurangi 18 5 berarti kan ini, berarti ini 7 2 1 17 berarti kan 20 dikurangi 20 berarti kan habis, berarti sama dengan 80 dikurangi 24 berarti kan 10 kurangi 4 6, 7 kurangi 2 5. Nah dari sini kita dapat mendapatkan hasil X sama dengan 56 bagi 17 sama dengan berapa? 56 bagi 17, 56 bagi 17 4 3 30 berarti 51 kan koneksi 5 koma 2 di 3,2 kita mendapatkan X sama dengan 3,2. Nah karena kita udah mendapatkan X, berarti tinggal kita substitusi ke persamaan 4 ataupun 5 terserah. Bapak mau mensubstitusi ke persamaan 4 ya, berarti substitusi X ke persamaan 4. Persamaan 4. Berarti kan ini 7X plus 4Y sama dengan 16. Jadi 7 dikali X nya kan 3,2 plus 4Y sama dengan 16. Jadi 7 kali 3,2 berarti 3,2 kali 7 14 21 22,4 plus 4Y sama dengan 16.
Berarti 4Y sama dengan 16 dikurangi 22,4. Y sama dengan 22 kurangi 16. 6 5,6. Y sama dengan 5,6 dibagi 4 berarti 1,2 kan lah. Berarti kita mendapat Y 1,2. Nah, karena kita sudah mendapat X dan Y dari sini, kita substitusi lagi ke persamaan ketiga tadi, yang awal tadi, persamaan 1, 2, 3. Monggo terserah mau disubstitusi ke persamaan berapa. Di sini Bapak mau mensubstitusi ke persamaan 3 aja ya. Berarti substitusi ke substitusi X dan Y ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi ini 6X plus 4Y plus 2Z sama dengan 10. Berarti 6 X nya kan tadi 3,2 plus 4Y 4, Y nya kan 1,2 plus 2Z sama dengan 10. Nah, berarti ini tinggal dikalikan aja. 6 kali 3,2 berarti kan 18,8 plus 4 kali 1,2 4,8 plus 2Z sama dengan 10. Ini ya, ini berarti 18,8 plus 4,8 berarti 23,6 plus 2Z sama dengan 10. 2Z sama dengan 10 kurangi 23,6. 2Z sama dengan min 13,6. Y sama dengan 7,8. Ya sekitar 66. Nah, di sini kita mendapat nilai X sama dengan 3,2, Y sama dengan 1,2, Y sama dengan 6,8. Nah, dari ketiga persamaan ini tadi kita dapat memperolehnya nilai X, Y, dan Z seperti ini. Dari semua materi ini, dari cara eliminasi, kemudian untuk substitusi, adakah yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Yakin belum ada? Nah, untuk melatih seberapa paham kalian, coba kerjakan halaman 23 nomor 2. Habis itu nanti silakan dikerjakan di depan kalau udah selesai. Oh iya, Mas Agus mau maju? Baiklah, silakan ditulis pekerjaannya. Bagaimana adik-adik semua? Ini pekerjaannya Mas Agus. Adakah yang mau ditanyakan? Oh, udah bener ya. Nah, kita review ulang kembali untuk materi ini. Sebenarnya itu untuk mengeliminasi, kita harus teliti untuk menghilangkan salah satu variabelnya, terus kemudian
apa itu mengurangkan atau menjumlahkan, kita harus teliti. Untuk kemudian yang bisa eliminasi kalau udah kan disubstitusi. Nah, untuk substitusi itu sendiri kita juga harus teliti, karena nanti kalau salah memasukkan apa itu angkanya, nah, maka itu semua akan salah juga. Nah, mungkin saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Nanti apabila ada pertanyaan bisa kita apa itu bahas besok minggu depan. Nah, sebelum saya akhiri, Bapak mau memberikan pekerjaan rumah untuk kalian kerjakan di rumah. Kerjakan halaman 24 nomor 1, 2, dan 3. Nah, udah ya, udah ditulis PR-nya halaman berapa aja. Nah, di sini Bapak saya akan memberikan sedikit motivasi bahwasanya belajar matematika itu bukanlah sulit, karena orang yang menyatakan sulit karena tidak mau mencoba. Nah, pepatah bilang orang yang terlatih karena sering berlatih. Nah, jadi sering-seringlah berlatih matematika agar terlatih ketika nanti kamu dihadapkan dengan soal matematika. Karena itu kan matematika sebenarnya itu untuk mengolah pola pikir dan logika kita. Nah, jadi teruslah berlatih untuk ya sekedar menghitung atau gimana, terserah kalian. Nah, saya cukupkan pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.